Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kembali lagi bersama saya Yulfani dengan NIM 21053203 pada mata kuliah Media Pembelajaran Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Nita Sofia SPD MPDE. Nah, teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi ekonomi mengenai kemiskinan. Apa sih tujuan kita mempelajari materi tentang kemiskinan tersebut? Yang pertama yaitu mampu menjelaskan pengertian kemiskinan. Yang kedua, yaitu mampu mendeskripsikan dan menjelaskan jenis-jenis faktor penyebab, dampak, serta solusi dari permasalahan sosial yaitu kemiskinan tersebut yang terjadi di masyarakat. Nah, teman-teman, materi yang akan kita bahas pertama yaitu apa sih itu kemiskinan dan bagaimana kemiskinan itu menjadi salah satu permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, kemiskinan itu adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok dan standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Kemampuan pendapatannya rendah ini juga akan berdampak pada berkurangnya kemampuan pada pemenuhan standar kebutuhan hidup kita. Nah, berdasarkan dari penjelasan atau pemaparan materi yang saya berikan tadi, apakah teman-teman sudah memahami tentang konsep dari kemiskinan tersebut? Jika sudah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis kemiskinan. Apakah teman-teman tahu apa saja jenis-jenis kemiskinan itu? Nah, mari kita bahas secara bersama-sama. Yang pertama yaitu kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut ini mengacu pada suatu standar yang konsisten, tidak terpengaruh oleh tempat, waktu, atau negara. Seseorang termasuk ke dalam golongan kemiskinan absolut ini apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya yaitu kemiskinan relatif, merupakan kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, selanjutnya, kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai adanya sikap atau kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidupnya dengan tata cara yang lebih modern. Nah, jenis kemiskinan yang terakhir yaitu kemiskinan struktural, yaitu bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan terhadap kemiskinan. Nah, berdasarkan pemaparan materi tentang jenis-jenis kemiskinan tersebut, apakah dari teman-teman ada yang belum memahami atau masih jenis-jenis kemiskinan ini? Nah, kalau tidak ada, maka akan kita lanjut dengan pembahasan materi selanjutnya yaitu tentang penyebab kemiskinan. Apakah dari teman-teman mengetahui penyebab dari kemiskinan itu? Mari kita bahas sama-sama tentang penyebab kemiskinan. Yang pertama yaitu rendahnya tingkat pendidikan. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Yang ketiga, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, minimnya infrastruktur dari pemerintah atau dukungan dari pemerintah terhadap infrastruktur atau kebutuhan masyarakatnya. Yang terakhir yaitu harga kebutuhan yang semakin tinggi sehingga tidak sesuai dengan pendapatan yang kita hasilkan.
Nah, dari penyebab kemiskinan tersebut, maka akan berdampak pada lapisan masyarakat atau di masyarakat itu sendiri. Selanjutnya akan kita bahas yaitu tentang dampak-dampak dari kemiskinan itu. Nah, dampak dari kemiskinan itu sendiri bisa kita rasakan pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu tentang tingginya tingkat kriminalitas. Yang kedua, tertutupnya akses pendidikan. Yang ketiga, tingginya tingkat pengangguran. Dan yang keempat, angka kematian semakin bertambah setiap tahunnya. Nah, berdasarkan dari dampak-dampak tersebut, maka kita bisa mengatasi kemiskinan itu dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar. Yang pertama, cara mengatasi kemiskinan yaitu menciptakan kesadaran. Yang kedua, ambil tindakan sendiri. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia. Yang keempat, memberikan akses terhadap peningkatan sumber daya manusia tersebut. Yang kelima, selalu berusaha untuk mencoba hal baru. Yang keenam yaitu meningkatkan infrastruktur atau memberi dukungan dari pemerintah atas infrastruktur yang masih kurang tersebut. Nah, teman-teman, berdasarkan penyebab serta dampak dari kemiskinan itu, maka timbullah permasalahan sosial yang lain terjadi di masyarakat, seperti diskriminasi sosial, ketidakadilan sosial, serta konflik-konflik sosial antar masyarakat. Nah, supaya teman-teman lebih memahami tentang konsep kemiskinan itu, maka mari kita tonton video berikut ini. Berdasarkan pemaparan dari seluruh materi serta video pembelajaran yang sudah teman-teman tonton tadi, maka kesimpulan materi yang dapat saya sampaikan yaitu kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Kemiskinan menjadi penghambat keberlanjutan terutama sumber daya manusia dan menjadi indikator keberhasilan pembangunan. Kemiskinan dapat ditekankan apabila pemerintah mampu mengelola potensi yang dimiliki. Kemiskinan harus diatasi dari segi materi maupun non-materi. Program penanggulangan kemiskinan harus melibatkan masyarakat sebagai subjek maupun objeknya, dan mereka harus diberi kesempatan mewarnai kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut. Nah, sekian video pembelajaran atau pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian baik kata-kata maupun materinya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.